Tribunarus Hamas diisukan runtuh seusai para jenderal dan pemimpin tertinggi termasuk Yahya Sinwar tewas dihantam serangan Israel. Isu tersebut muncul seusai pejabat senior Hamas berpangkat Letnan Kolonel mengungkapkan militan sayap kanan Palestina itu kehilangan kendali sekira 80% di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, pemimpin Hamas dinyatakan tewas mencapai 95%. Tanpa sosok pemimpin yang kuat, Hamas mulai kesulitan bergerak dan mengambil keputusan cepat. Atas hal itu, Hamas kehilangan kontrol fisik atas tempat-tempat penting yang dulu menjadi basis operasional mereka. Sebaliknya, Israel justru bisa menguasai banyak wilayah strategis di Gaza, termasuk sejumlah kota besar Rafah dan Khan Yunis. Bahkan selesai tewasnya para pemimpin Hamas, situasi Gaza semakin rumit. Pasalnya muncul kelompok-kelompok bersenjata lain di Gaza yang mulai melawan kekuasaan Hamas. Hal itu dibenarkan pemimpin milisi Yasser Abu Sahab dengan lembaga penyiaran Arab Israel. Ia menyatakan pasukannya saat ini bekerja sama dalam tingkat tertentu dengan militer Israel atau IDF. Abu Sahab bahkan menyebut kemungkinan akan terjadi perang saudara dengan Hamas. Terungkap isi rincian usulan gencatan senjata Gaza saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menuju ke Gedung Putih pada Minggu 6 Juli 2025. Diketahui dokumen itu menjelaskan bahwa gencatan senjata berjalan selama 60 hari. Saat gencatan senjata berlangsung, nantinya Hamas harus menyerahkan 10 sandera hidup dan 18 sandera mati. Selain itu, pasukan Israel akan mundur ke zona penyangga di sepanjang perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, dan sejumlah besar bantuan akan didatangkan. Dokumen tersebut menyatakan bantuan akan didistribusikan oleh Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Bulan Sabit Merah Palestina. Namun dokumen tersebut tidak menyebutkan secara rinci apa yang akan terjadi pada Yayasan Kemanusiaan Gaza. Adapun yayasan itu dikelola oleh Amerika Serikat dan Israel yang telah mendistribusikan bantuan pangan sejak Mei. Israel menginginkannya untuk menggantikan sistem yang dikoordinasikan PBB. Adapun salinan dokumen itu dibagikan seseorang yang mengetahui negosiasi tersebut. Hal itu dikonfirmasi 2 orang lain yang mengetahui dokumen tersebut. Namun ketiga orang itu berbicara dengan syarat anonim karena mereka tak memiliki kewenangan membahas pembicaraan sensitif tersebut ke media. Dilaporkan sirena berbunyi di 4 wilayah Israel saat Houthi meluncurkan serangan balasan pada Senin 7 Juli 2025. Di antaranya terdengar di tepi barat, Laut Mati, Yerusalem, dan Gus Etzion. Menurut juru bicara militer Israel, rudal tersebut ditembakkan dari wilayah Yaman. Saat serangan berlangsung, suara serangan rudal terdengar bergemuruh di udara. Terkait serangan ini, militer Israel tengah melakukan pemeriksaan. Sementara itu, menurut otoritas setempat, mayoritas serangan masih bisa ditangani melalui upaya intersepsi sistem pertahanan Israel. Sebagai informasi, kelompok Houthi Yaman langsung meluncurkan serangan balas dendam pasca 3 pelabuhan di Yaman dibom Israel pada Minggu 6 Juli 2025. Israel menargetkan pelabuhan Hodeidah, Ras Isa, dan Salif menggunakan 20 jet tempur yang membawa lebih dari 50 amunisi. Bahkan jet tempur itu juga menargetkan pembangkit listrik Ras Katib. Israel meluncurkan serangan lantaran menganggap Houthi ini mengganggu perdagangan maritim karena menyerang kapal-kapal yang transit. Atas hal itu, rudal Israel menargetkan pelabuhan Ras Isa dengan menyasar kapal dagang Galaxy Leader. Kapal tersebut diklaim membawa sistem radar untuk melacak kapal di wilayah maritim internasional. Menteri Pertahanan Israel, Katz, berencana mengurung warga Gaza di kota kemanusiaan yang baru. Pihaknya menginstruksikan pasukan pertahanan Israel atau IDF dan pemerintahannya untuk membangun kota kemanusiaan itu di jalur Gaza Selatan di atas reruntuhan Rafah.
Dilansir dari timesofisrael.com Selasa 8 Juli 2025, Israel Katz menyebut gagasan itu sangat penting, yakni untuk menampung sekitar 600.000 warga Palestina yang telah tinggal di daerah Mawasi di pesisir. Kawasan itu ditempati mereka sejak jalur Gaza hancur menjadi medan perang melawan Israel. Katz menjelaskan seluruh penduduk Gaza yang berjumlah lebih dari 2 juta orang nantinya akan berkumpul di zona tersebut. Nantinya IDF akan melakukan pengamanan di lokasi dari jarak jauh. Adapun Katz juga menyatakan nantinya badan-badan internasional akan mengelola wilayah tersebut. Lanjut, Katz menekankan ambisinya untuk mendorong warga Palestina beremigrasi secara sukarela dari jalur Gaza ke negara yang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.